Wah, ketemu Pak Kadis di Jogja nih. Pak, oke. Baru saya kelipuran Pak Kadis di Jogja nih. Kebetulan lagi di Jogja juga. Oke. Ini dalam rangka apa, Pak? Dinas Pariwisata Kuningan rawuh di Jogja. Ya, kita ingin melakukan studi tiru beberapa desa wisata yang ada di Jogja. Ha. Nah, kebetulan di sini ada desa yang juara di bidang CHSE dan juga pengembangan kuliner. Saya melihat di sini ternyata mereka tidak berbicara fisik dulu, mereka penguatan SDM dulu. Ini yang harus ditiru oleh kami nih di Kuningan. Sehingga begitu saya melihat potensi kampung wisata Rejo Winangun, itu dari sisi Winangun, kota gede Pak ya tadi? Iya, kota gede betul. Itu dari sisi daya tarik wisata nggak ada. Tapi betapa mereka kemudian melakukan penguatan sumber daya manusia. Sehingga saya melihat pemberdayaan masyarakatnya demikian hebat itu. Jadi kuliner-kuliner di sana terbangun dengan bagus. Pemberdayaan dari mulai anak-anak sampai orang tua terlibat semua dalam kegiatan itu. Nah, itu yang saya ingin tahu ilmunya. Jadi ternyata kekuatan, motivasi dan semangat masyarakat bahu-membahu untuk menjadikan Rejo Winangun sebagai kampung wisata itu cukup bagus untuk kita beberapa hal yang bisa kita tiru untuk dibawa kita ke Kuningan. Kira-kira Pak, setelah Bapak meninjau desa wisata Rejo Winangun Pak ya, ada gak Pak yang mungkin bisa diimplementasikan Kuningan serupa karakter desanya sama desa wisata mana tuh Pak? Jadi saya melihat ada beberapa desa di kita yang kepala desanya punya keinginan kuat untuk membangun desa wisata. Hanya kita seringkali salah penerapan, kita seringkali larinya di infrastruktur dulu nih, tidak di SDM dulu. Nah, kita ingin coba dorong itu menjadi sebuah kekuatan moral bagaimana Kuningan bisa memulai penguatan SDM menjadi jembatan emas terdepan. Gitu. Kemudian kedua, kita tadi juga belajar dari kemarin kita belajar di Taman Sari tentang desa wisata digital. Nah itu desa wisata digital menurut saya. Kita ingin melihat bagaimana proses pengembangan desa wisata digital itu menjadi sesuatu yang bisa kita implementasikan daerah di Kuningan khususnya. Jadi menuju Kuningan Smart salah satu diantaranya adalah proses digitalisasi. Nah, kita untuk menuju ke arah sana tentunya perlu banyak belajar nih dari bagaimana di Taman Sari budaya lokal tetap dipertahankan, kemudian pembaharuan digitalisasi dilakukan gitu. Saya melihat ranah-ranah konsep kewilayahan itu terjaga dengan rapi, bagus lah. Saya melihat di Kuningan juga ada banyak desa yang saya melihat sudah punya konsep untuk bisa diterapkan. Nah, kalau sama Digiproku kemarin nyambung nggak Pak sama yang desa digital itu? Kita tidak berbicara judul ya, tapi konsep digitalnya kita sudah punya sebetulnya di dinas itu sudah punya yang disebut Go Digital. Go Digital ya. Go Digital itu produk destinasi yang didanai APBD. Kemudian ada juga di bidang pemasaran yang melihat wisata digital ya, yang itu melihat perkembangan bagaimana kunjungan wisata ke Kuningan. Jadi sudah ada dua konsep yang telah terbangun oleh berarti mungkin kawan-kawan. Ya Bapak maaf, mungkin kalau di Digiproku itu dari bidang promosi untuk mengcover semua desa wisata yang ada di Kuningan untuk promosinya apa ya. Nah, kalau mungkin yang program desa wisata seperti Taman Sari, desa wisata cyber itu di satu desa itunya pun itu yang dia punya kekuatan digital, dibangun kekuatan digitalnya apa ya gitu ya. Iya. Jadi kita tidak bicara konsep apakah nanti namanya yang akan, karena kita sudah ada dua yang sudah dimiliki oleh dinas. Ada website dinas ada ya.
kemudian ada Go Digital yang di bidang destinasi, ada sekarang ada lagi konsep DigiProku. Kita ingin mencoba mengkolaborasikan sejumlah konsep itu menjadi satu titik di mana namanya, apapun namanya. Jadi saya tidak mau yang telah terdanai APBD dibuang begitu saja. Gitu, karena itu sudah menggunakan dana APBD ya. Kemudian ada datang konsep baru. Nah, kira-kira bagaimana dikolaborasikan konsep yang telah ada dengan konsep-konsep baru. Nah, kita tadi belajar di sini untuk memastikan Kuningan bisa masuk ke era digital, tapi konsepnya harus matang. Bagaimana ketika digitalisasi di wisata itu bisa menguntungkan semua. Bisa menguntungkan pengelola objek, bisa menguntungkan ke PAD ujung-ujungnya. Kan kita mudah untuk melakukan kontrol berapa pengunjung, kemudian kuliner yang artinya pertumbuhan ekonomi itu bisa teraih oleh masyarakat Kuningan. Jadi kira-kira hadirnya digitalisasi itu membuat dampak yang positif bagi perkembangan wisata. Ya, jadi dengan bantuan teknologi digital untuk membangun ekosistem bisnis yang berkesinambungan antar semua stakeholder itu, Pak ya. Betul. Kata kuncinya itulah kuncinya. Kira-kira semua bisa ini. Nah, tadi berarti ke Rajawangun sama Taman Sari, Pak ya? Taman Sari. Nah, kita juga tadi ingin belajar juga tata kelola tentang wisata off-road ya. Wisata off-road juga kita belajar karena di Kuningan juga sedang ada keinginan kuat di kawasan Palutungan. Ada yang ingin mulai mengembangkan juga wisata off-road. Apalagi terminal wisata udah open terminal wisata kan kita sudah ada di Pali sudah ada. Kemudian ke depan ingin juga di di Cigugur gitu ya, di Santana ingin juga di terminal wisata. Sehingga ketika wisata off-road itu menjadi salah satu penguat kegiatan pariwisata. Nah, mudah-mudahan ini hadirnya kita untuk belajar manajemen wisata itu cukup menjanjikan juga ternyata. Menambah varian DTW ya, daya tarik wisata. Berarti off-road tadi yang Kaliurang atau yang di Gumuk Pasir gitu. Gumuk Pasir itu ya. Kita belajar di Gumuk Pasir. Kan kayaknya kalau Kuningan lebih sama dengan yang di Kaliurang itu, Pak ya. Hanya saya melihat Kaliurang kan posisi sedang Merapi. Tadinya kalau lihat karakter Kaliurang lebih oke lah gitu. Hanya kalau melihat dari berbagai sisi, kita yang diambil manajemennya, tidak karakter karakter lokasinya. Tapi bagaimana peluang yang dimanfaatkan di Gumuk Pasir ternyata cukup menjanjikan. Ya sih, kalau saya kerasa, saya kan sekolah di Jogja sini, Pak ya, dari dulu disebut kota wisata, kota pendidikan, ya Kuningan pun sedang ingin menuju kota pendidikan, Pak ya. Betul. Kalau saya yang paling ini ya, orang datang ke sini betah dan ingin balik-balik lagi tuh karena SDM masyarakatnya itu terbangun welcome-nya itu, Pak. Jadi itu istilah sini, jadi ke pendatang tuh benar-benar disambut jadi kan ibarat kalau di Sunda kan wisatawan tamu digetok di apa-apa. Kalau di sini mah benar ya, saya aja semisal pas pertama datang ke sini nyari kos diantar apa-apa karena dan nggak pamrih masyarakat sini. Mereka hanya udah terbudaya pemerintahnya membangun ya kan nurut ke sultan. Kalau di sini kan apa kata sultan nurut gitu ya. Jadi ketika orang membantu pendatang udah menetap betah, itu akan ngebantu ekonomi malah semua kerasa semua. Nah di kita mungkin masih ego individunya masih ini, Pak ya. Gimana Pak kalau menurut Bapak ini untuk ngebangun agar ya kalau kata saya sih kabupaten pariwisata bukan banyaknya objek wisata tapi ya salah satu suprastruktur ininya loh, Pak. Ya. Nah itu yang saya sepakat, Erik ya. Jadi membangun kabupaten wisata itu tidak cukup berbicara infrastruktur, tapi bagaimana mindset masyarakat sekitar itu menjadikan dirinya dan lingkungannya
memenuhi konsep Sabta Pesona. Nah, Bagaimana ya, menciptakan benar Sabta Pesona. lingkungan yang Iya itu Pak, nyaman, benar. Iya. yang aman, yang nyaman, yang tertib, yang resik, Iya. gitu ya, yang sejuk, dan pulangnya membawa kenangan. Nah, Jogja itu kenapa hebat? Karena masyarakat sudah mampu membuat itu. Ketika kita pulang ada kenangan. pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Gitu. Iya. Nah itu bahu membahu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya mudah-mudahan kita sedang merintis SDM di Kuningan. Jadi para pengelola juga kenapa kita dorong ada paguyuban. Diharapkan paguyuban itu selalu mengkomunikasikan ketika mau ada aksi apapun supaya nanti tidak boleh ada satu ini yang merasa ada ini mau boga saya, aku macek saya. Sebab ternyata ketika ada masalah munculnya kami juga Pak yang dikomplain. Ini dinas pariwisata teh memonitoring nggak sih ada ini. Nah itu saya berharap banyak kawan-kawan para pengelola objek juga harus bahu membahu, tidak ego sektoral lah. Leres Pak. Karena ini manusia saya, aku macek saya. Ternyata ketika ada satu masalah di satu titik objek wisata, yang terbawa adalah wisata Sakuningan. Nah makanya butuh penataan SDM. Nah, Sabta Pesona itu Pak ini ya Pak? Ya, ruhnya kuncinya kalau di wisata Sabta Pesona. Iya. Nah, besok agenda malam ini juga agenda apa lagi Pak? Sekarang kita akan evaluasi, kunjungan seharian 2 hari berarti kita. Kemarin karena ini kegiatan yang ada 2 bidang, ada bidang destinasi yang ingin memotret desa wisata digital, dan ada bidang ekrab yang ingin memotret bagaimana industri pariwisata itu menjadi sebuah model pengembangan wisata. Jadi ada 2 bidang yang ada kegiatan. Jadi kita ingin destinasi sama ekrab ya. Ekrab dan industri pariwisata. Ekrab tuh yang dulunya kelembagaan Pak ya? Yang dulunya kelembagaan betul. Nah, zaman Pak Tono kelembagaan dulu. Sekarang sudah Iya, oke. Evaluasi malam ini, terus besoknya lanjut ke mana Pak? Besok sudah malam ini evaluasi. Teman-teman pagi-pagi check out barangkali untuk kembali ke Kuningan. Oke. Nah berarti ini yang diserap dari Jogja untuk program tahun 2022 Pak ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa dengan keterbatasan anggaran, tapi kita harapkan hadirnya kita ke Jogja bisa melakukan improvisasi kepada teman-teman untuk terus menggali potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Kuningan. Nah kalau nyambung ini Pak, kemarin juga kan Pak Gubernur ke sini dan hari kemarin dari Pak Sultan ke Bandung kan, ini Jogja Jabar nih lagi wah mesra lah. Iya gitu Pak. Nah apa Kuningan akan ngambil momen ini juga gak Pak? Ya, Kuningan salah satu diantaranya kita ingin mengambil momentum kemesraan Jabar dengan Jogja. Makanya kemarin pada saat saya bertemu dengan mantunya Pak Sultan di Cirebon, kita diskusi banyak untuk bagaimana mengembangkan wisata. Kalau ini Pak, kan kemarin kuliner pun banyak, jadi bikin kolaborasi khas Bandung apa, Jogja apa, terus dibikin menu varian baru. Kira-kira mungkin ke depan bisa juga Pak ya, ada ekonomi kreatif gitu Pak ya. Iya. Nah terus sama ini Pak, ya Bapak pernah megang perekonomian Kuningan juga. Nah saya di sini merasa gimana Pak ya, lihat orang-orang Kuningan dulu kan ini warung-warung bubur Pak ya, Burjo, Warmindo. Sekarang tuh terkikis karena jadi malah bos-bos Burjo mulai tersisihkan karena sekarang pemodalnya kan banyaknya Kalimantan, dan itu menawarkan jadi tempatnya kayak cafe shop tapi menunya burjo, dan itu akhirnya kan burjo orang Kuningan kalah dengan harga yang sama tempat beda. Apakah mungkin Bapak bisa mengusulkan lah pemerintah daerah, mungkin ada investor Kuningan
yang pengusaha-pengusaha untuk bisa seperti pengusaha Kalimantan, karena Kalimantan kan tetap pekerjaannya orang Kuningan, tapi kan akhirnya kan kanibal Pak, kenanya ke masyarakat warung-warung yang semi permanen, kalah akhirnya pangsa pasarnya kan, karena mereka tempatnya kayak kopi shop, menunya tetap burjo dan harga sama, dan malah kan jadi gesekan juga kan ketika yang jaga kan tetap orang Kuningan, kan jajah cek orang Kuningan, nah mana yang kalah gawe ke Kalimantan, orang nu penting apa ya kan, akhirnya kan kanibal karena kita nyimbas kan Berpikir ini. pragmatis ya akhirnya. Heeh. Jadi kan gimana mungkin Bapak, ya saya tuh bingung dari dulu pengen ngobrolnya ke siapa. Ya ingatnya ke Bapak. Ya kan untuk ngebantu juga masyarakat Kuningan di sini kan itu kan. Ya mungkin Bapak bisa menembuskan pemerintah, barangkali ada kan Kuningan itu banyak pengusaha besar Pak ya. Ya invest di sini ngebantu agar ya orang-orang Kuningan itu tetap sama orang Kuningan lagi, ngebantu orang Kuningan itu kan. Menarik nih Airik informasinya ya. Jadi ini akan saya selusuri lebih jauh. Kan kita juga punya orang hebat Iya. di sini. Dan tidak hanya usaha di Kuningan ya. Di sini juga punya unit usaha. Nah, kalau informasi ini A1 artinya harus saya tindak lanjuti nih. Jelas kalau Harus ini, mulai diskusi. Malah Burjo ini kan udah berjalan 5 tahunan lebih Pak, dan ini sangat berdampak. Memang belum kerasa banget karena kan pekerjaannya masih orang Kuningan, cuma kan kanibal akhirnya ke Ya, ya. ini tuh ya mungkin malah kan kalau Bapak yang ini ekrab bisa masuk juga bikin varian baru, misal saya bawa peyem Kuningan tuh Pak ke sini kan, di sini pun ada tape ketan tuh, tapi ya jauh, kalah jauh. Di sini kan bungkusnya plastik, sana daun jambu apa. Saya bawa tuh orang sini paling senang banget bikin es tape Kuningan aja varian baru, insya Allah kata saya bagus itu Pak. Bikin ya ekrab, inilah ya mungkin suplai menu-menu barunya nanti ya, mungkin yang pengusaha invest tempatnya apa kan yang lebih ini biar orang Kuningan bisa survive itu Pak. Saya kasihan kanibal Pak. Akhirnya kan orang Kuningan matiin orang Kuningan, tapi yang matiin itu dia untuk, bukan saya rasis atau apa ya, tapi kan saya merasa orang Kuningan merasa karunya gitu Pak. Betul. Insya Allah ini PR bagi saya yang ingin coba juga. Kenapa saya terus merangsek yang menumbuhkan pariwisata? Karena saya yakin dengan ketika pariwisata tumbuh berkembang, maka ekonomi sekitar juga akan otomatis akan terangkat. Ini bisa kita buktikan pada saat wisata ditutup, hampir udah perekonomian itu lumpuh. UKM, IKM, pertokoan, kuliner dirasakan betul gitu. Makanya ternyata di wisata itu bisa multi efeknya luar biasa. Ketika wisata dibuka, kunjungan mulai hotel, ya kemudian para pedagang, itu terasa betul. Makanya memang tidak salah ketika visi misi Pak Bupati ingin menjadikan wisata itu menjadi lokomotif perekonomian. Iya benar Pak. Baik dalam skala lokal kabupaten, nasional juga Pak Jokowi hanya berharap setelah Pandemi ya, pemulihan ekonomi pandemi ya. ekonomi salah satu diantaranya adalah melalui pariwisata. Gitu. Tinggal butuh keseriusan dari semua. Jadi tidak bicara lagi ego sektoral, tapi semua elemen. Persoalan anggarannya ada di mana nggak masalah lah. Misalkan PUPR, bagaimana infrastruktur jalan ke lokasi wisata itu jadi bagus. Kemudian bagaimana teman-teman dari UKM IKM terus digandeng, dipajukan untuk bersama-sama masyarakat pariwisata mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Jadi nggak masalah gitu. Jadi tidak mesti bicara pariwisata kemudian anggarannya harus di pariwisata, enggak gitu. Bisa kerjasama lintas sektoral ya. Bisa lintas sektoral, Ya mungkin lintas ya ini sektoral. Burjo menyelamatkan bisa dengan Indag kan, mungkin kan Disperindag, Dinkop itu kan. Iya, betul. Malah Pak kalau saya boleh usul Pak, jadi burjo-burjo yang tempatnya kumuh gimana, Bapak coba datang maintenance, Bapak painting aja, painting dengan promo-promo gambar-gambar wisata Kuningan, biarkan pengunjung tuh, wah ini Kuningan, paling
katakanlah brosur lah di tiap warung Kuningan tuh. Saya rasa itu loh efektif kata saya Pak. Betul, Terutama warung burjo yang dekat hotel. Ya. Kan ini kayak gini, saya sedang berpikir keras. Kenapa sih orang Jogja, orang Jawa Tengah ya, Semarang dan lain-lain itu lebih cenderung memilih ke Lembang, ke Bandung ya. Padahal di kita juga ada Kuningan kelewatan. Iya, Nah itu jadi lamun ieu mah kita harus menyiapkan portal agar belok ke Kuningan nih. Orang Semar, orang ini Sebelum ke Bandung sebelum tuh ke Bandung kan mampir. Kuningan dulu gitu. Nah ini yang butuh promosi besar-besaran di kita. Iya. Hanya kita juga tidak mau terjebak, jangan sampai kita sudah promosi besar-besaran, ternyata di lokasi belum memadai, gitu ya. Saya melihat hebatnya desa wisata Pujon Kidul. Pujon Kidul itu biasa saja, tapi karena bagaimana masyarakatnya kemudian di branding menjadi SDM-nya kuat, bahu-membahunya di Pujon Kidul. Saya udah studi banding juga ke sana ke Pujon Kidul. Nah kita ingin belajar dari sana juga. Gitu Erik ya.